Di tengah hiruk-pikuk jalanan Jawa Timur yang ramai, seorang polisi lalu lintas terkenal dengan ketegasan dan kekasarannya. Bribka Suroso, sosok yang tak pernah mengenal ampun, menghalau setiap pengendara tanpa peduli siapa mereka, baik tua, muda, kaya, atau miskin. Namun, tak ada yang tahu bahwa tak lama setelah ia memperlakukan seorang pria tua dengan sangat kasar, hidupnya akan berubah dalam cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Perubahan ini bukan hanya mengubah dirinya, tetapi juga akan menguji keberanian dan ketulusan hatinya. Sebuah kutukan yang datang tanpa peringatan, dan mungkin hanya keadilan yang akan membebaskannya. Di Jawa Timur, ada seorang polisi lalu lintas bernama Bribka Suroso. Namanya dikenal luas di kalangan masyarakat, namun bukan karena prestasi atau kedisiplinannya, melainkan karena sifatnya yang keras dan tak pandang bulu. Dalam menjalankan tugasnya, Suroso seringkali bersikap kasar dan tidak memberi ampun kepada siapapun yang melanggar aturan, terlepas dari siapa mereka, miskin atau kaya, tua atau muda, tak ada yang bisa lolos dari hukuman yang diberikannya. Bribka Suroso berdiri di bawah pohon rindang di tepi jalan raya. Ia mengawasi setiap kendaraan yang melintas dengan tatapan tajam. Tiba-tiba, sebuah mobil tua yang dikendarai oleh seorang pria tua melaju pelan di depannya. Mobil itu tampak kurang terawat, dan Suroso segera memutuskan untuk menghentikannya. "Woi, berhenti!" teriak Suroso dengan suara keras, tanpa rasa hormat sedikit pun kepada pengemudi. Sopir itu, seorang pria tua dengan jubah putih, memperlambat mobilnya dan memarkirkan di pinggir jalan. Dari dalam mobil, tampak seorang pria berjanggut panjang, dengan wajah yang tenang dan penuh kebijaksanaan Habib Al-Khair, seorang tokoh agama yang dikenal di daerah tersebut. Habib Al-Khair membuka jendela mobilnya, menatap Suroso dengan pandangan lembut namun tajam. "Ada apa, Pak Polisi?" tanyanya dengan suara pelan. Namun, Suroso yang sudah terbiasa dengan cara kasar menjawab, "Mobilmu terlalu tua. Saya akan memeriksanya." Dengan angkuhnya, Suroso mendekati mobil itu dan mulai memeriksa ban dan kaca mobil tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Habib Al-Khair mencoba bersabar, namun melihat sikap kasar Suroso, ia tak bisa tinggal diam. "Bapak, saya sudah mematuhi semua aturan. Tolong, perlakukan saya dengan lebih baik," kata Habib Al-Khair dengan suara tenang, namun tegas. Namun, Suroso yang terlanjur marah, menginjakkan kakinya dengan keras pada ban mobil, kemudian berkata, "Mobilmu tak layak jalan. Kamu harus membayar denda yang sangat besar." Habib Al-Khair menarik napas panjang, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. "Pak Polisi, ingatlah bahwa setiap tindakan akan ada balasannya," ujar Habib dengan nada bijak. Namun Suroso, yang tak peduli dengan nasihat tersebut, menendang ban mobil sekali lagi, dengan suara keras yang menggema di sepanjang jalan sepi itu. Tiba-tiba, kejadian yang sangat mengejutkan terjadi, sesuatu yang bahkan tak terbayangkan oleh Suroso. Tiba-tiba tubuh Suroso terasa aneh, dan wajahnya mulai berubah. Kulit wajahnya mengering, sementara matanya berubah menjadi mata ular yang tajam. Lidahnya mulai bercabang seperti lidah ular, dan tubuhnya terasa kaku. Suroso merasakan sesuatu yang aneh menjalar ke seluruh tubuhnya, seperti ada kekuatan yang mengubahnya dari dalam. Rasa takut mulai merasuki dirinya, namun ia tidak bisa menghindar dari proses perubahan tersebut. Orang-orang yang ada di sekitar mulai berteriak ketakutan. Beberapa dari mereka berlari menjauh, sementara yang lain hanya berdiri terdiam,
tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Suroso berusaha berteriak, namun suara yang keluar dari mulutnya terdengar seperti desisan ular. Ia menatap refleksinya di kaca spion mobil dan melihat wajahnya yang kini menyerupai kepala ular piton yang besar. Rasanya seperti berada dalam mimpi buruk yang tak bisa dia hentikan. Dalam kepanikan, Suroso dibawa ke rumah sakit terdekat, namun para dokter yang memeriksa tidak bisa mengenali dia lagi sebagai manusia. Denyut jantungnya terdeteksi sangat cepat, dan suhu tubuhnya terasa sangat dingin, seperti suhu tubuh seekor reptil. Meskipun sudah diberi berbagai macam perawatan medis, dokter-dokter itu tidak dapat mengembalikan keadaan Suroso ke bentuk semula. Bahkan, alat-alat medis canggih pun tidak mampu mendeteksi perubahan aneh pada tubuhnya. Di tengah ketegangan ini, keluarga Suroso berusaha mencari cara untuk menyembuhkan dia. Mereka mulai menghubungi para ulama dan dukun untuk meminta bantuan. Berita tentang perubahan aneh ini menyebar dengan cepat, dan banyak orang mulai datang ke rumah Suroso, berharap ada keajaiban yang bisa menyembuhkan dirinya. Mbah Wiyang, seorang dukun terkenal di desa itu, datang dengan harapan dapat mengatasi kutukan yang menimpa Suroso. Ia membawa berbagai ramuan dan mantra untuk mengusir kekuatan jahat yang telah merasuki tubuh Suroso. Namun, meskipun mantra-mantra itu dibacakan dengan khusyuk, tubuh Suroso justru semakin menegang, seolah ada kekuatan yang semakin memperburuk keadaan. Para ulama yang hadir pun mulai khawatir. Mereka merasa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang sedang bekerja di balik semua ini. Mereka berdoa bersama, berharap agar ada jalan keluar yang dapat mengembalikan Suroso ke bentuk semula. Di tengah keputusasaan itu, beberapa orang berdoa dengan penuh harapan agar Habib Al-Khair datang dan memberi bantuan. Mereka meyakini bahwa hanya orang yang memiliki kedekatan spiritual yang dapat mengatasi kutukan ini. Ya Allah, jika ini memang kehendak MU, kami hanya berharap agar Habib Al-Khair yang bisa menyembuhkan Bribka Suroso. Doa mereka penuh harap. Tak lama setelah itu, sebuah mobil hitam muncul di kejauhan. Semua orang yang sedang berdoa langsung bergegas menghampiri mobil tersebut dan memberi isyarat agar berhenti. Ketika pintu mobil dibuka, seorang pria tua dengan jubah putih keluar. Wajahnya bercahaya, dan matanya memancarkan kebijaksanaan yang luar biasa. Itu adalah Habib Al-Khair. Habib Al-Khair berjalan perlahan menuju rumah Suroso, diikuti oleh kerumunan orang yang masih terperangah dengan kejadian yang terjadi. Ketika Habib memasuki rumah, suasana langsung berubah. Seperti ada energi yang berbeda mengalir di dalam ruangan. Keadaan yang sebelumnya tegang dan penuh kecemasan kini terasa lebih tenang. Suroso, yang kini dalam bentuk yang sangat mengerikan, menangis dengan penuh penyesalan. Ia merasakan kehadiran Habib yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Saya telah banyak berbuat salah, saya sangat menyesal, kata Suroso dengan suara yang gemetar, penuh penyesalan. Habib Al-Khair hanya tersenyum lembut, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia duduk di samping Suroso dan meletakkan tangannya di atas kepala Suroso. Saat itu juga, sebuah cahaya putih lembut muncul dan menyelimuti seluruh ruangan. Cahaya itu memancar dari tangan Habib dan meresap ke dalam tubuh Suroso. Dalam sekejap mata, tubuh Suroso mulai berubah. Kulitnya yang sebelumnya kering dan bersisik kembali lembab dan halus, wajahnya kembali ke bentuk manusia, dan tubuhnya terasa hangat. Suroso terbaring lemah, namun hatinya terasa damai. Ia tahu bahwa ia telah diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya. Perubahan itu sangat mengharukan,
dan para saksi yang hadir merasa terpesona. Mereka menyaksikan keajaiban yang terjadi di hadapan mata mereka. Suroso, yang sebelumnya dikenal sebagai polisi kejam, kini telah berubah menjadi sosok yang penuh penyesalan, yang berjanji untuk memperbaiki sikap dan tindakannya. Setelah kejadian itu, Bribka Suroso menjadi pribadi yang sangat berbeda. Ia tidak lagi memandang orang dari status sosial mereka, melainkan berusaha untuk menegakkan hukum dengan adil dan bijaksana. Ia mengingat dengan jelas bahwa kesombongan dan kezaliman hanya akan membawa kehancuran, sementara perbuatan baik dan keadilan akan mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian. Cerita ini pun menyebar ke seluruh desa, menjadi legenda yang mengingatkan setiap orang akan pentingnya sikap rendah hati, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama. Bribka Suroso kini menjadi contoh bagi banyak orang bahwa perubahan sejati datang melalui penyesalan, ketulusan, dan kerendahan hati. Setelah transformasi ajaib yang dialami Bribka Suroso, hidupnya tak pernah sama lagi. Ia yang dulu dikenal sebagai seorang polisi yang keras, kini berubah menjadi sosok yang penuh penyesalan dan kebijaksanaan. Setiap kali bertemu dengan orang yang dulu ia perlakukan dengan kasar, Suroso merasa tergerak untuk meminta maaf dan mengubah cara pandangnya terhadap tugasnya sebagai penegak hukum. Ia merasa seolah diberi kesempatan kedua oleh Tuhan untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah diperbuatnya. Namun, perubahan dalam diri Suroso tidak diterima dengan mudah oleh semua orang. Beberapa rekannya di kepolisian merasa heran dengan sikapnya yang tiba-tiba lembut dan lebih mendengarkan hati nurani. Mereka bahkan merasa cemas, apakah Bribka Suroso masih mampu menjalankan tugasnya dengan tegas dan efektif, seperti dulu. Namun, dengan ketulusan dan kesabaran, Suroso membuktikan bahwa ia bisa menegakkan hukum dengan cara yang penuh kasih dan keadilan. Ia mulai mengedepankan dialog dan pendekatan yang lebih manusiawi dalam setiap kasus yang ia tangani. Pada suatu hari, Suroso mendapat tugas untuk menangani kasus penipuan yang melibatkan seorang pengusaha kaya yang terkenal kejam. Selama ini, para pengusaha besar seringkali merasa kebal hukum karena pengaruh dan kekayaan mereka. Suroso yang kini telah berubah, merasa terpanggil untuk menyelesaikan kasus ini dengan adil, meski harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang mencoba menghalangi penyelidikan. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk tidak membiarkan ketidakadilan terus berlanjut, dan berusaha sekuat tenaga untuk membawa pelaku penipuan itu ke pengadilan. Namun, tak lama setelah penyelidikan dimulai, Suroso mulai merasakan ketegangan yang aneh. Ia merasa seolah ada kekuatan gelap yang mencoba menghalanginya. Beberapa kali, ia mendapat ancaman tidak langsung dari orang-orang yang merasa terancam oleh sikap barunya. Bahkan, ada yang mencoba menyuapnya agar menghentikan penyelidikan. Meskipun demikian, Suroso tidak gentar. Ia tahu bahwa meskipun ancaman itu datang dari pihak yang sangat berkuasa, ia tidak bisa mundur begitu saja. Ia kini mengandalkan keberanian dan kejujuran yang datang dari dalam dirinya untuk menjalankan tugasnya. Di sisi lain, ada banyak orang yang mulai mendengar tentang perubahan besar yang terjadi pada diri Bribka Suroso. Banyak orang yang dulunya merasa takut atau bahkan marah padanya, kini mulai melihatnya dengan pandangan berbeda. Mereka datang untuk mengucapkan terima kasih atas sikapnya yang berubah. Beberapa warga bahkan meminta Suroso untuk menjadi pemimpin dalam komunitas mereka, karena mereka percaya bahwa ia akan membawa perubahan positif. Suroso, meski merasa tersanjung, tetap rendah hati dan mengatakan bahwa perubahan yang terjadi padanya bukanlah karena dirinya sendiri, melainkan karena kekuatan yang lebih besar yang membimbingnya.
Suatu malam, saat Suroso sedang merenung di rumah, ia kembali teringat pada pertemuan pertama dengan Habib Al-Khair. Wajah bijak dan penuh kasih Habib selalu terbayang dalam ingatannya. Ia merasa sangat berhutang budi kepada Habib yang telah membantunya keluar dari kegelapan dan kembali ke jalan yang benar. Suroso berdoa dengan penuh harap, meminta agar Tuhan terus memberi petunjuk dalam setiap langkahnya, agar ia dapat terus menegakkan keadilan dan hidup dengan penuh integritas. Kini, ia memahami bahwa kehidupan yang dijalani dengan kejujuran dan ketulusan akan memberi kedamaian yang tak ternilai harganya.